Himbauan tentang kebebasan berjilbab atau tidak di setiap sekolah sudah disahkan. Bagi kita, walaupun dikeluarkannya peraturan ini dari pemerintah, kita himbaukan sebagai orang Minang yang ada di Sumatera Barat tetaplah memakai hijab, memakai jilbab untuk perempuannya. Jangan sampai lepaskan jilbab, karena itu adalah syariat Islam. Suku Minangkabau merupakan suku pertama di Indonesia yang menyuruh kaum perempuannya untuk wajib menggunakan jilbab. Orang Minangkabau rata-rata adalah Islam, 100% orang Islam, karena Minangkabau sudah berasaskan ada pesan di syarak bahasa di kitabullah dari dulunya. Jadi apapun yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu juga bertentangan dengan adat Minangkabau. Buat anak sekolah yang ada di Minangkabau, walaupun peraturan ini telah turun, maka tetaplah selalu memakai jilbab. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Jadi himbauan tentang kebebasan berjilbab atau tidak di setiap sekolah sudah disahkan. Ketegasan himbauan ini disampaikan oleh Buya Gus Rizal terkait dengan telah diterbitkannya surat keputusan bersama atau SKB dengan 3 menteri pada Rabu tanggal 3 bulan Februari kemarin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yakut Khalil menerbitkan surat keputusan bersama tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar menengah. Diketahui keputusan bersama itu mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama. Berarti agama Islam silakan memakai jilbab ataupun tidak. Yang non-muslim juga punya kebebasan tersendiri, tidak diikat oleh satu agama. Kemudian pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Pemda dan kepala sekolah juga wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Paling lama 30 hari kerja, berarti dari mulai tanggal 3 kemarin hingga 30 hari kerja, berarti sebentar lagi lah, sekitar tanggal 3 bulan Maret, untuk dibenahi semua ini. Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan itu, ada sanksi yang akan diberikan, yakni Pemda memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan atau tenaga pendidikan. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota. Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur, dan Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya. Jadi bantuan pemerintah akan dicabut dari sekolah itu. Bagi kita, walaupun dikeluarkannya peraturan ini dari pemerintah, kita himbaukan sebagai orang Minang yang ada di Sumatera Barat tetaplah memakai hijab, memakai jilbab untuk perempuannya. Jangan sampai lepaskan jilbab, karena itu adalah syariat Islam dan kearifan lokal di Minangkabau. Karena suku Minang berasaskan adat pesan di syarak pesan di kitabullah. Syarak bekato, adat memakai. Suku Minangkabau merupakan suku pertama di Indonesia yang menyuruh kaum perempuannya untuk wajib menggunakan jilbab. Ini terjadi pada perang Padri, dan pokoknya pahlawan-pahlawan yang ada di Minangkabau itu yang perempuan semuanya memakai jilbab. Nah, kewajiban menutup aurat ini adalah bagian dari syariat Islam. Islam memerintahkan perempuan muslimah untuk menutup aurat yang dilakukan hingga warna kulitnya tertutup. Dalil yang menunjukkan ketentuan ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhu telah masuk ke ruangan Nabi SAW dengan memakai pakaian tipis. Lalu Rasulullah SAW berpaling seraya bersabda, "Wahai Asma, jika seorang perempuan telah akil balik, tidak boleh tampak dari dirinya kecuali ini dan ini." Beliau mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangan. Itu hadis riwayat dari Abu Dawud. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menganggap Asma belum menutup aurat, karena saat itu Asma menutup auratnya dengan kain yang tipis. Jangankan membuka secara berlebihan, untuk memakai kain yang tipis dan tembus pandang saja itu sudah tidak boleh.
Nah, dalil lain yaitu riwayat Usamah radhiyallahu anhu ditanyai oleh Nabi SAW tentang kain tipis. Lalu Usamah menjawab bahwasanya ia telah mengenakannya terhadap istrinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Suruhlah istrimu melilitkan di bagian dalam kain tipis, karena sesungguhnya beliau khawatir kalau tampak lekuk tubuhnya." Nah, jangankan kain tipis, menampakkan lekuk tubuh pun sudah tidak boleh. Kaptiah dalam lafaz yang saya sebutkan barusan adalah sehelai kain tipis. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya Usamah radhiyallahu anhu mengenakan kepada istrinya kain tipis, beliau memerintahkan agar kain itu dikenakan di bagian dalam kain supaya tidak terlihat warna kulitnya. Nah, hari ini kita sudah dipermudah tanpa perlu melilitkan sesuatu. Kita bisa memakai pakaian rumah seperti daster, piyama, celana, rok atau pakaian lainnya yang tidak menampakkan warna kulit. Namun ini adalah pakaian khusus yang dipakai di dalam rumah, yaitu dalam kehidupan khusus perempuan bersama suami atau mahram. Jika seorang perempuan muslimah ingin keluar rumah untuk bekerja, menuntut ilmu atau aktivitas lainnya, maka Islam memiliki aturan tersendiri. Saat perempuan keluar rumah di kehidupan umum, maka ia tidak boleh memakai pakaian sembarangan, meskipun pakaian tersebut menutupi aurat. Nah, Islam mewajibkan muslimah untuk mengenakan jilbab atas pakaian rumahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka dapat diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, selain jilbab, perempuan muslim juga diperintahkan untuk memakai khimar atau kerudung yang menutupi leher dan dadanya. Jadi dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, "Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Nah, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya." Jadi perempuan muslim tidak wajib menutup aurat, tidaklah benar. Penjelasan saya tadi sudah sangat jelas bagaimana hukum memakai jilbab dan penjelasan mengenai jilbab tersebut. Jadi tidak ada lagi alasan bagi seorang perempuan muslim untuk tidak memakainya, karena ini adalah kewajiban. Tidak memakai jilbab adalah perbuatan maksiat yang akan mendapat dosa. Ini bukan justifikasi, tapi sebuah aturan dari Allah. Berjilbab tidak berarti belum mendapat hidayah, karena hidayah ada di mana saja. Tinggal kita mau meraihnya ataupun tidak. Menutup aurat adalah pilihan. Kewajiban ini berlaku saat perempuan akil balik, bukan saat siap atau saat dapat hidayah. Nah, jadi kita sudah jelas kan di setiap ayat dan sunnah Rasulullah itu jilbab itu ada. Dan orang Minangkabau rata-rata adalah Islam. 100% orang Islam, karena Minangkabau sudah berasaskan ada pesan isyarat bahasa di kitabullah dari dulunya. Jadi apapun yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu juga bertentangan dengan adat Minangkabau. Maka kita sebagai laki-laki, saya sebagai laki-laki Minangkabau memang agak risih jika melihat perempuan asli Minang tidak memakai jilbab. Itu agak risih ya, bukan kita munafik, tapi tahu sendirilah, risihnya itu membuat kita menjadi nafsu gitu. Jangan salahkan kalau kenapa-napa gadis di jalan diganggu orang, di jalan disiulin orang, ya kan? Itu karena perbuatan dari perempuan itu sendiri untuk mengundang nafsu para laki-laki. Jadi tetap buat anak sekolah yang ada di Minangkabau, walaupun peraturan ini telah turun, maka tetaplah selalu memakai jilbab. Karena jika perempuannya sudah runtuh, maka dan negara pun menjadi hancur. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.